Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini pertama tentu kita sekalian mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempurnaan nikmat yang telah dicurahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan, kita selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan di dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Salam dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul sebagai qudwah, sebagai teladan dalam menjalani seluruh dimensi kehidupan kita sehari-hari. Baik anak-anakku sekalian, mudah-mudahan semuanya sehat-sehat walafiat ya pada kesempatan hari ini dan bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang fi'il amar, tapi sebelumnya juga kita mempelajari ada fi'il madi, ada fi'il mudhari. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan masuk pada pembelajaran fi'il nahi ya. Apa itu yang dimaksud dengan fi'il nahi? Atau biasa dikenal dalam bahasa Arab nahi ya. Fi'il nahi adalah kata kerja yang menunjukkan larangan. Jadi sesuatu yang sifatnya ada di situ larangan. Kalau yang lalu perintah ya, ini kebalikannya. Jadi kalau fi'il nahi itu adalah sifatnya larangan. Tentu beda atau al-mudadu kebalikan tadi ya antara perintah dan larangan. Fi'il nahi atau kerja larangan yang dibentuk dari fi'il mudhari yang bersubjek orang kedua ya, tunggal, laki-laki ataupun bisa juga untuk perempuan ya. Tapi nanti kita lihat proses pengembangannya nanti dalam contoh-contoh nantinya. Nah, dengan menambah la nahi ya, di sedikit kekurangan di sini adalah di situ dalam kurung la ya, la di awal dengan menambah huruf harokat huruf akhir menjadi sukun ya. Jadi kalau kita ditambah di awal la di bagian depan itu, tapi nanti bagian belakang adalah sukun. Nah, contoh ada beberapa di sini saya buatkan untuk memudahkan kita sekalian di dalam memahami apa istilahnya ini fi'il nahi ini. Misalnya di dalam adik-adik juga bisa buka atau anak-anakku bisa buka di dalam bukunya yang masuk pada bab ini yang menyangkut tentang la nahi itu ya. Pertama saya akan ulang-ulangi seperti biasa supaya kita bisa mengingat, bisa mempraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di rumah, di sekolah atau di mana saja kita bisa mempraktikkan ini kata-kata yang sifatnya memang larangan, ya larangan. Contoh di sini la taksal. Ya. Saya ulangi lagi, la taksal. Di rumah juga adik-adik, anak-anakku semuanya bisa mengikuti ya. La taksal. Ya. Jangan malas. Ya, jadi di sini ada sifatnya la taksal ya fit ta'allum. Kalau ditambahin misalnya la taksal fit ta'allum. Jangan malas dalam belajar ya. Nah, itu tuh di situ adalah satu contoh bahwa la itu adalah nahi. Taksal itu adalah sifatnya kata kerja. Jadi jangan malas. Baik, berikutnya la tal'ab ya. La tal'ab. La tal'ab. Nah, ini jangan bermain. Nah, kalau kita misalnya sambung la tal'afil ghurfah, jangan bermain di dalam kamar. La tal'afil hujrah sama ya. La tal'afil bait walakin fil maidan. Jangan bermain di rumah tapi bermain di lapangan, misalnya main bola ya. Nah, ini contoh dalam penggunaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi di situ ada la yang dimaksud di situ adalah la nahi, adalah la larangan. Tidak boleh malas, tidak boleh bermain. Ya, misalnya ini contoh yang sifatnya kita bisa gunakan kalau kita melarang seseorang ya.
Terus selanjutnya la tanam, ya, jangan tidur. Di sini misalnya kita larang. La tanam fil fasl. Jangan tidur di kelas, ya. La tanam jangan tidur. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kita bisa sambung dengan kalimat-kalimat di mana kita melarang orang. La tanam fil fasal misalnya, ya. La tanam fil idarah, jangan tidur di kantor. La tanam fil masjid, jangan tidur di masjid. Jadi mudah. Nah, kita menggunakan kata-kata ini dalam kehidupan sehari-hari yang sifatnya kita melarang. La tanam. Jadi tadi seperti yang saya jelaskan bahwa ada la di depan dan mim di belakangnya itu adalah huruf sukun. Nah, terusannya la taqul. Jangan berkata la taqul. La taqul illa bi khair, illa qaulal khair misalnya, ya. Jangan berkata kecuali perkataan yang baik. La taqul pokoknya di sini kita bisa menambah atau bisa menunjukkan kata-kata yang sifatnya kita larang berkata apa, ya, larang berkata kotor, kata yang jorok dan sebagainya. Ini kita la taqul, ya, al khaba'is, ya, atau yang lain-lainnya. Oke, saya lanjut lagi. La tas'al, ya. La tas'al. La tas'al. Nah, ini dalam Al-Qur'an juga banyak. Dalam Al-Qur'an itu sifatnya larangan. La tas'al, ya, an asya antum lakum tasukum, itu ada dalam Al-Qur'an, ya. Ya bunayya la tusyrik billah, ya, itu contoh. La tusyrik kalau misalnya dalam Al-Qur'an. Wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kamu mempersyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ini sifatnya yang diperhatikan Luqmanul Hakim kepada anaknya ketika dia melarang anaknya untuk apa istilahnya bertanya. Terus selanjutnya adalah la tatakallam, ya, jangan berbicara, ya. La tatakallam, ya akhi, la tatakallam, wahai saudaraku, jangan berbicara. Nah, ini sifatnya kalau kita melarang, ya. Ini kita bisa juga sambung tadi kata-kata yang sifatnya apa yang kita inginkan, tapi di situ muatan di dalamnya adalah sifatnya adalah larangan. Terusnya la taqra, ya, la taqra, la taqra, ya, jangan membaca. Nah, ini sini apa yang dilarang dibaca, misalnya la taqra alkitab, ya, la taqra misalnya al-majallah, ya. Nah, macam-macam lah. Kalau misalnya kita larang orang la taqra al-majallah fil masjid, misalnya kalau sementara orang khatib. Nah, ini suatu contoh yang sifatnya kita melarang, ya. Ya, kita bisa kembangkan tadi, ya. Terus selanjutnya adalah la taktub, ya. La taktub, jangan menulis. Nah, di mana kita misalnya orang melarang menulis, la taktub fil jidar, jangan menulis di dinding, ya. La taktub alal maktab, ya, jangan menulis di atas meja misalnya, ya. Atau misalnya kita larang menulis meja itu, menulis meja, ya, kita. Jadi ini bisa kita kembangkan, ya. Jadi ini diantaranya contoh yang bisa kita perhatikan, dan ini sebenarnya banyak kata-kata atau kosakata yang sudah kita pelajari sebelumnya itu. Nah, ini juga bisa kita masukkan kata lana di dalamnya. Jadi tergantung larangan apa yang sifatnya kita, maksudnya teman bicara kita larang. Baik, nah ini bagaimana kalau laki-laki? Jadi laki-laki fi'il nahi, ya, misalnya untuk laki-laki kita larang, atau seorang perempuan yang kita larang. Nah, di sini ada perbedaan. Misalnya la taqra, ini laki-laki kita larang menulis. Ya akhi, la taqra, wahai saudara, jangan menulis. Nah, jadi kita ulang lagi. Ya akhi la taqra, misalnya, ya, la taqra itu jangan menulis. Terus selanjutnya yang la tasma, ya, la tasma sautik, ya, atau la tasma sautul misya, jangan dengarkan suaraku, misalnya la tasma sautik. Hal la tasma sautik, ya, apakah kamu tidak menggunakan itu, ya, tapi kalau ini sifatnya la tasma, jangan mendengar. La tasma qaula zur, ya, jangan mendengarkan perkataan yang sia-sia. Ya, terusnya la taktub, ya. La taktub tadi, ya, sudah ada dalam bentuk contoh bagian depan. Terus la takhruj minal fasal, jangan keluar dari kelas, ya. La takhruj, ya, ini kita ulang-ulang. Nah, terusnya la tal'ab, Nah, ini kalau sifatnya untuk
laki-laki. Jadi kita lebih mudah sebenarnya ya untuk membedakan di sini kalau yang kita larang itu laki-laki. Ya, ini laki-laki yang kita larang. Bagaimana kalau kita misalnya melarang seorang perempuan? La taqra'i ya. Nah, ini ada tambahan ya di bagian belakang. La taqra'i al-kitabah. Ya, la taqra'i al-Qur'an. La taqra'i ya macam-macam lah al-majalah dan sebagainya. Ya. Nah, ini kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, nah di sini kita harus membedakan tadi bagaimana kalau laki-laki maupun perempuan. Nah, tentu di sini harapan kita ya, harapan kita sekalian bahwa kita lebih mudah memahami tadi ya, memahami atau membedakan tadi, tapi juga sangat penting itu adalah bagaimana kita membedakan laki-laki dan perempuan seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa di situ selalu ada perbedaan dalam bahasa Arab itu antara laki-laki dan perempuan. Kalau misalnya laki-laki kan anta, kalau perempuan anti. Ya, ini dalam penggunaan tadi nahinya juga kalau perempuan ada tambahan. La tasma'i, ya. La tasma'i, la tasma'i. Ya, jadi ada kalau laki-laki la tasma. Ya, itu tadi perbedaannya. La taktubi ad-darsa, jangan tulis pelajaran. Ya, la taktubi. Nah, ini ya. Ulang-ulang terus ya, saya selalu menyarankan mengulang-ulangi proses atau mengulang-ulangi pelajaran itu supaya kita betul-betul bisa menggunakan itu. La taktubi, la taktubi, la taktubi. Nah, nanti akan mudah. Terus la takhruji, la takhruji ya. Terus hanya la tal'abi, la tal'abi, la tal'abi ya. Nah, ini kita bisa memudahkan kita dalam praktek ya sehari-hari kita. Dengan banyaknya kosakata yang kita hafal itu akan semakin memudahkan kita dalam proses percakapan. Jadi la itu sebenarnya kita tinggal tambahkan bagian depannya ya. Nah, saja la tajlisi ya, kalau misalnya perempuan kita larang duduk ya, la tatahayyali saja jangan menghayal. Kalau misalnya laki-laki kan la tajlis, la takum ya, la tazhab, la tajri. Nah, kalau perempuan kita misalnya melarang la tajlisi, la tal'abi ya. Nah, ini semakin dengan banyaknya tadi kosakata yang kita hafal itu, maka ketika kita bercakap tidak tertekan ya ma'ashabina dengan teman-teman kita sekalian fasahal lana ya, itu akan memudahkan kita dalam proses belajar. Baik, selanjutnya di sini ada perhatikan pola misalnya anta ya, anti, antuma, antum, antuna ini misalnya kalau anta tadi laki-laki ya, if'al, la taf'al ya. Kalau dia bentuk amar seperti yang lalu kita pelajari untuk memudahkan kita, if'al, kerjakanlah. La taf'al, ya engkau jangan kerjakan. Jadi itu semakin memudahkan kita dalam proses belajar. Ya, adik-adik perhatikan baik-baik ya, mana yang sifatnya itu adalah amar, mana yang sifatnya itu perintah, ya mana yang sifatnya itu adalah bentuk larangan. Ya, jadi ifal itu bentuk amar ya, fil amar seperti yang lalu saya sudah jelaskan berkali-kali. Dan la taf'al itu tadi yang sementara kita pelajari jangan kerjakan ya untuk laki-laki. If'ali, ini untuk anti perempuan ya. La taf'ali. Nah, kalau misalnya amarnya if'ali, kalau dia untuk nahinya adalah la taf'ali, jangan engkau kerjakan. Kalau antuma untuk dua orang ya, laki-laki ya bisa juga perempuan, if'ala, la taf'ala, ya dua orang yang kita larang, misalnya Hamid dan Ali, la taf'ala ya, if'ala dua orang ya, itu sifatnya kalau misalnya amar dua langsung if'ala. Kalau dua orang yang kita larang langsung saja juga ya, la taf'ala, jangan kamu berdua kerjakan. Kalau antum if'alu, ya ini kalau kita misalnya bil amar kita perintahkan orang banyak, if'alu ya, if'alul khairat, kerjakanlah yang baik. Tapi kalau misalnya kita bentuk nahinya, larangannya ini la taf'alu, nah, mudah kan? Yang penting kita ingat tadi bahwa proses-proses dalam percakapan itu kita lihat apakah dia satu orang, apakah sifatnya dua orang atau orang banyak. Kalau satu orang tadi kita larang la taf'al, satu orang kita larang. Kalau laki-laki, kalau satu orang kita larang taf'ali, kalau dua orang kita la taf'ala.
Kalau banyak orang kita larang, la taf'alu. Kalau perempuan banyak yang kita larang, la taf'alna. Di sini harapan saya sekalian bahwa kita bisa memahami tadi. Nah, jadi sangat mudah sebenarnya memahami bahasa Arab. Nah, kita ambil contoh dalam kalimat. Ya, ini tadi kita memudahkan kita ada kalimat di sini. La takhaf wa la tahzan. Jangan engkau takut dan jangan bersedih. Nah, ini kalau satu orang laki-laki kita katakan la takhaf. Nah, jangan takut. La takhaf, apa kita larang orang itu takut dari apa? La takhaf dan asad. Jangan takut dari singa ya. Tentu kalau singa dia seorang takut lah gitu ya. Wala tahzan. Nah, ini jangan bersedih. La takhaf wala tahzan. Ini ada buku la tahzan. Ya, jangan bersedih. Terus la takhafi wala tahzani. Nah, ini kalau misalnya perempuan yang kita larang bersedih dan larang apa istilah galau ya. Wala takhafa wa la takhafa wala tahzana. Itu kalau dua orang kita larang untuk bersedih. Ya, la takhafu wala tahzanu. Nah, karena kalau orang banyak la takhafu wala tahzanu. Terus la takhafna wala tahzanna. Nah, ini ya sifatnya kalau banyak orang yang kita larang. Jadi ini kita apa ya? Kita lihat dulu yang kita larang itu laki-laki. Ya, itu sudah jelas tadi ya la takhaf. Yang kita larang itu adalah dua orang. Nah, itu la takhafa. Kalau satu orang tadi kalau perempuan la takhafi ya. Ini dalam bentuk kalimatnya. Jadi sebenarnya saudara tadi contoh-contohnya ini bentuk kalimat jasnya la takhaf wa la tahzanu dan wala takhafna wala tahzanna ya. Nah, ini tentu kita sekalian, nah ini kita coba perhatikan baik-baik sehingga kita bisa membedakan. Betul. Nah, bagian terakhir di sini tasrifnya ya, tasrifil an-nahi. Ya, anta la taf'al, antuma la taf'ala. Ini sudah ada contoh tadi ya. Nah, ini untuk betul-betul memudahkan kita dan mengingat bagaimana proses penggunaan tadi. Antuma la taf'ala, antum la taf'alu, anti la taf'ali, antuma la taf'ala, antunna la taf'alna. Nah, mudah-mudahan ini semakin memudahkan kita dalam proses belajar. Nah, sekali lagi saya ingatkan anak-anakku semuanya, ini nanti buka juga di bukunya. Nah, sekalipun saya mencoba tambahkan beberapa contoh di sini dalam rangka untuk memudahkan dan memperkaya sebenarnya untuk bisa memahami bahasa Arab ya. Jadi yang ada dalam buku ini, ini ada semua dalam bukunya ini, cuma di situ tidak ada artinya. Jadi nanti untuk lebih bisa menjawab LKPD-nya itu lihat apa yang saya buat ini karena saya sudah terjemahkan semuanya. Tapi kalaupun ada yang tidak terlewatkan dari bahasa Arab itu kita buka lagi kamus ya, kamus dari mana asal katanya. Nah itu kita untuk memudahkan kita ada dalam mengembangkan bahasa Arab. Jadi ada istilahnya itu dalam kalau di pondok pesantren itu kamus yang berjalan. Jadi memang orangnya hampir semua kosakata itu dia tahu. Jadi apapun yang kita tanyakan itu dia selalu tahu. Itulah yang disebut di pondok itu kamus yang berjalan. Nah, kenapa mereka seperti kamus yang berjalan? Karena seluruh kosakata yang dipertanyakan dia tahu. Kenapa dia tahu? Karena tentu dia belajar. Ya, belajar itu melalui dia menghafal ya. Misalnya kalau dia lewat belajar dia di YouTube, belajar bahasa Arab, bagaimana cara penggunaannya, bagaimana cara menghafal kosakata itu bisa kita fungsikan. Nah, di sini adalah bentuk pengembangannya ya untuk membedakan tadi saya sudah jelaskan juga untuk lebih ini sebenarnya untuk lebih memperhatikan bagi siapa yang kita temani kita bercakap ya supaya kita bisa membedakan. Nanti kita akan lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang ini akan membuat tentang ya, wacana-wacana, tapi ini untuk lebih memahami dulu bagaimana secara teorinya, bagaimana kaedahnya untuk lebih betul-betul memahami bagaimana penggunaan laknai ini dalam kalimat. Ya, saya kira untuk hari ini saya cukupkan. Mudah-mudahan ya sekali lagi melalui bahasa Arab ini kita bisa lebih mudah memahami Al-Quran. Tadi saya sudah membuat contoh-contoh
nahi dalam Al-Quran seperti dalam surah Luqman ya, ya bunayya la tusyrik billah ya, dan masih banyak lagi contoh-contoh lain nanti kita coba cari di dalam Al-Quran ya. Tapi untuk lebih awal ya dia saja dulu LKPD-nya, dia tugas-tugasnya di situ jangan lupa dijawab. Jadi juga perhatikan ya, kalau ada yang disuruh cocokkan dicocokkan ya. Kalau ada yang disuruh itu mengisi diisi ya, jangan dibalik. Ada yang kadang-kadang menjawab disuruh cocokkan ya diisi, ada yang kadang-kadang diisi justru dicocokkan. Nah, itu penting ya, penting memperhatikan ya, paham soal nisful jawab. Jadi paham soal itu adalah bagian daripada pada jawaban. Jadi kalau kita misalnya tidak memahami pertanyaan, ya misalnya ada kosakata yang baru, oh tidak sempat kita lihat ya. Misalnya, oh apa ini kosakata baru? Nah kita cari, kita berusaha ya. Jadi kalau memang belajar itu kita selalu ada kesungguhan ya, selalu kita dengar atau baca literatur atau pesan-pesan para ulama kita, orang-orang yang sifatnya memang luar biasa dalam belajar, seperti Imam Syafi'i rahimahullah. Apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, bahwa kalau Anda ingin mendapatkan ilmu itu harus itu bersungguh-sungguh di antaranya. Ya, sekalipun di rumah ya kita harus bersungguh-sungguh dalam belajar. Ya, jadi tidak boleh bermalas-malasan. Nah, tentu lihatlah apa yang disampaikan oleh guru termasuk dalam proses bahasa Arab ini. Saya kira itu barangkali lebih jelasnya pada kesempatan hari ini. Ya, ini saya apa yang mengulangi sedikit ini supaya betul-betul bisa mengerti. Saya kira terima kasih atas perhatiannya semuanya, dan saya akhiri ya pertemuan kita pada hari ini dengan ya sama-sama membaca doa ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi bisabil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.